Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Pranata Nugraha dengan NIM 2024 Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil review jurnal saya yang bertema The Role of Stakeholder in OHS Management. Baik, di slide kedua. Baik, apa itu stakeholder K3? Jadi, stakeholder dalam K3 itu didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan keselamatan organisasi. Nah, dalam manajemen K3, koordinasi antar kelompok baik internal seperti manajemen dan staf medis maupun eksternal seperti regulator sangatlah krusial dalam menyelaraskan kepentingan para stakeholder. Ini seringkali menjadi penyebab utama terjadinya risiko operasional dan kecelakaan kerja. Dan slide yang ketiga, ini adalah profil jurnal 1. Nah, profil jurnal 1 ini berjudul Engaging Heterogeneity in Stakeholder Relationship in Hospital Planning and Design Project. Jurnal ini diterbitkan tahun 2025 dalam jurnal Q1 oleh Construction Management and Economics. Dan penelitian ini merupakan studi kualitatif selama 10 tahun yang mendalami proses perencanaan dan desain rumah sakit besar di Belanda. Dan yang ketiga adalah selanjutnya adalah peran stakeholder dalam manajemen K3. Nah, dalam studi kasus ini, di rumah sakit Belanda ini, pemangku kepentingan merupakan kunci yang disorot adalah in-house expert atau ahli internal rumah sakit. Nah, mereka itu memiliki peran hukum tetap untuk memastikan kebijakan K3 dan pencegahan infeksi terakomodasi dalam desain bangunan. Tim manajemen proyek mereka bekerja sama dengan para ahli K3 untuk menyusun program persyaratan teknis atau TPOR. Dan temuan dari jurnal ini menunjukkan bahwa pelibatan aktif ahli keselamatan sejak fase awal itu memastikan standar keamanan gedung sudah terpasang secara permanen sejak tahap rancangan, sehingga meminimalkan resiko bagi pekerja di masa depan. Dan untuk profil jurnal yang kedua, jurnal kedua ini berjudul Enhancing Occupational Health and Safety Through Strategic Leadership. Jurnal ini diterbitkan pada tahun Maret 2025. Nah, untuk skema go-nya dia akreditasinya itu Q2. Dan jurnalnya ini dari Risk Management and Healthcare Policy. Nah, penelitian ini menggunakan survei lintas sektoral terhadap 323 profesional kesehatan di 6 rumah sakit di Yaman untuk melihat bagaimana kepemimpinan mengelola K3 di tengah keterbatasan sumber daya. Nah, peran stakeholder dalam manajemen K3 yang ada di jurnal 2. Nah, stakeholder dalam jurnal ini berperan sebagai penentu arah kebijakan, pengelola sumber daya manusia, dan pembentuk budaya keselamatan. Hasil penelitian membuktikan bahwa pemimpin meningkatkan sistem K3 melalui mekanisme Total Quality Management atau TQM. Nah, TQM ini berfungsi sebagai jembatan operasional untuk mengubah visi keselamatan pimpinan menjadi praktik harian yang terstandarisasi, seperti prosedur penanganan bahan berbahaya dan respon darurat yang secara signifikan melindungi staf dari bahaya kerja. Nah, kemudian adalah perbandingan antara jurnal 1 dan jurnal 2. Nah, melalui perbandingan dua jurnal ini dapat disimpulkan jurnal 1 itu lebih menekankan terhadap kolaborasi ahli dalam perencanaan desain. Kemudian jurnal yang kedua itu menekankan peran manajemen dalam operasional harian. Nah, tapi di jurnal 1 dan jurnal ini mereka memiliki kesamaan, yang dimana kesamanya adalah keduanya membuktikan bahwa keberhasilan K3 itu membutuhkan peran yang didedikasikan dan penyelarasan yang strategis. Oke, untuk yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, stakeholder adalah pilar utama akuntabilitas dalam pembentukan K3.
Rekomendasi utamanya adalah pembentukan tim K3 internal sejak awal proyek dan integrasi kepemimpinan dengan sistem manajemen kualitas. Dan yang terakhir adalah referensi. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk mereview kedua jurnal ini. Baik, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.